putih teruslah kau berkibar di ujung tiang tertinggi di Indonesiaku ini. Selamat datang di Pelangi Kasih Channel, tempat kita sama-sama belajar memaknai perjalanan hidup. Please like, comment, share, and subscribe. Semoga bermanfaat. Zaman kita kecil kan kita ditekankan banget ya PMP segala macem. Ada nggak sih buat kalian itu fungsinya selama tinggal jadi diaspora di Belanda? Diajarin PMP, diajarin ya budi pekerti. Terngiang-ngiang itu ya, kayak misalnya sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kan makanya kita kan masih punya Tuhan. Ya, terus yang itu yang terakhir, keadilan sosial bagi Kok langsung yang terakhir, Indonesia. yang kedua dong, peri kemanusiaan. Itu mah udah apa? Sebagai manusia lo harusnya udah Iya, dengan lu nggak sendirinya mungkin beradab. kan, Billy. Iya. Terus sila ketiga apa? Persatuan Indonesia kan? Iya. Kita kan udah di Belanda ya, susah lah ya. Kita bersatu juga kan sama-sama orang Indonesia ya. Iya. Kerakyatan yang keempat. Yang keempat yang Kerakyatan paling panjang. yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kan nggak dalam hafal permusyawaratan perwakilan. Apa tuh? Masih Maksudnya apa? yang paling penting sebenarnya sila pertama sama sila kelima, karena itu kan Yang kayaknya masih di Yang sangat universal. ya, maksudnya keadilan gitu kan, Iya. keadilan sosial. bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Iya. Di luar negeri pun berguna nggak itu? Iya, berguna itu dia. Ada berketuhanannya itu karena kan di Iya. Indonesia kan dulu mau nggak mau kita mesti ada Tuhan. Jadi sampai di sini ya masih kita bawa. Kayaknya itu yang paling universal Iya. ya, Will. Ya masih tetap ya diingat betul dimanapun berada kita berketuhanan. Terus perasaan untuk berperi kemanusiaan sama adil ya Iya, karena itu itu dia. universal. Nah sekarang kalau pengamalan yang sila keempat tuh ya demokrasi. Kapan terakhir kali ikut pemilu di KBRI? Oh, kalau KBRI kan gue nggak ikut lagi, Will itu. Oh ya. Juga udah lama loh. Dari semenjak waktu masih Jokowi ya. Jadi 2014 Jokowi apa ini 2000 pertama. yang pertama 2014 berarti. Itu udah yang terakhir tuh. Iya. Oke. Kenapa lu nggak ikut lagi? Aduh, maaf ya, udah nggak ngerti lagi juga sistemnya apa segala macem. Jadi ini alasan pribadi juga sih. Sepertinya kayak stem apa mengeluarkan suara juga kayaknya kita udah nggak tahu lagi ke siapa gitu. Kayaknya udah nggak ada yang bisa dipercaya atau kita ya pokoknya gue menganggap suara gue tuh nggak tahu untuk siapa lah Maksudnya percuma gitu untuk milih juga percuma. iya Karena di antara pilihan itu nggak ada yang baik atau lu nggak yakin sebenarnya Nggak siapa yakin. yang baik siapa yang enggak iya gitu. seperti nggak yakin aja jadi kayaknya udah pasrahin aja lah toh Dua-duanya tidak bisa diandalkan. iya seperti itu gitu ada rasa itu gitu ada rasa yang kayaknya ya gue tinggal di sini terus apa suara gue masih maksudnya Berguna. Masih berguna. seperti itu gitu Ya, sebagai warga negara sih sebenarnya tinggal di mana aja harusnya berguna harusnya ya Kan lu mesti mikirin juga buat keluarga lu yang masih di Indonesia. Iya. bener Will, sih, jadi lu nanti bener. selanjutnya mesti Cuma milih. iya ngerti Ya. cuma sekarang aja Kayak merasa dihakimi gitu dia. tapi sekarang aja lihat pemerintahan kita di Indonesia apa lewat berita-berita sangat menyedihkan nggak sih Karena istilahnya lu tidak memilih. oh Weish. Excuse me. Nah, tunggu ini nih. Gue kadang-kadang kalian merasakan yang sama nggak ya? Kadang-kadang tuh gue merasa sebagai diaspora ya, mentang-mentang kita tinggal di luar negeri, kadang tuh kalau mau mengeluarkan opini tentang Indonesia tuh kayak harus hati-hati gitu. Bahkan
sama sesama warga negara Indonesia aja gitu. Kalau misalnya kita wah karena gini-gini, lu diem aja, lu kan tinggal di luar negeri nggak ngerasain yang kita rasain. Kayak tiba-tiba kita kayak nggak punya hak gitu untuk bicara soal Indonesia. Kalau kalian gimana? Ada celutuhan gitu, ada yang istilahnya ya lu nggak tinggal di Indonesia, lu mana ngerti gitu, ada kayak gitu. Terus tapi kayak gini loh, kita mengikuti, kita memang orang Indonesia yang tinggal di Belanda, udah lama tinggal di Belanda, tapi kita tetap istilahnya aku cinta Indonesia gitu. Nggak ada gitu yang namanya kita nggak mengikuti berita, itu kita tetap gitu, walaupun istilahnya sekarang lewat YouTube apa segala macam, cuma istilahnya tetap gitu ada kerinduan atau enggak kepedulian. Iya, kepedulian gitu. Tapi kalau misalnya kayak ditanya tanggapannya apa segala macam, apalagi terus terang gue sedih ngelihat keadaan Indonesia yang sekarang, kayaknya orang-orang yang istilahnya kerja mati-matian hanya untuk segitu gitu. Kayak terus ketidakadilan di dalam pemerintah apa segala macam, dan juga korupsi, itu kayaknya sedih sekali gitu kita yang di sini gitu ngelihatnya gitu. Cuma kadang suka ada celutukan yang ya lu nggak tinggal di Indonesia, lu ngapain, kayak gitu ada sih. Cuma ya mau gimana ya, memang begini keadaannya gitu. Gue tinggal di sini, gue orang Indonesia yang tinggal di sini gitu. Tapi bukan berarti kita berhenti mencintai Indonesia, malah kadang-kadang lebih ini loh, lebih apa ya, rasa cintanya kayak lebih dalam, lebih care, prihatin kita. lebih prihatin. Iya. Coba kadang memang itu kerasa sih, kadang gue sendiri juga kalau misalnya mau ngungkapin sesuatu dengan jujur gitu, dianggapnya nggak usah kritik dia luar negeri banget, berasa antek asing ya digituin. Iya. Udahlah lo antek asing, diem aja. Makanya bilang londo ireng. Iya kan sekarang. Bukan cuma yang di sini, apalagi kita di sini udah ireng, tinggal di Londo lagi ya londo ireng lah. Orang Londo di ireng. Indonesia juga dibilang gitu, bukan? Iya, gue sih udah dibilang turis, bule. Lu juga kan? Enggak. Lu nggak tahu aja lu. Jarang pulang. Jarang ulang. Jarang pulang. Abang jarang pulang. Ngomong ke situ. Bang Toyib. Nah, sekarang gini, bicara soal cinta Indonesia nih ya. Nih kan kalian kebetulan nih, kalau Willy masih warga negara Indonesia ya, paspornya masih Pasportnya hijau. masih hijau ya. Kalau Agnes paspornya merah. Pengkhianat dia. Hancur hatiku. Hancur. Ya nggak gitu juga sih kali ya, itu kan Iya, kadang-kadang. Aku masih merah, Willy. Iya. Merah dan putih. Putih. Kadang-kadang itu juga kan keputusan praktis aja sih ya. Nes, waktu itu gimana Nes ketika memutuskan untuk melepaskan kewarganegaraan? Kalau gue bener-bener karena faktor praktikal sama kenyamanan. Karena gue pada waktu itu gue demen banget traveling, dan di situ tuh kita berasa banget perlakuan berbeda karena memegang paspor Indonesia. Apalagi waktu ke Amerika, gue harus dibedain jalurnya, terus diperiksanya juga beda. Pokoknya jadi kayak warga nomor 2 warga manusia kelas nomor 2 banget gitu loh, dibandingin sama kalau punya paspor yang lain. Terus ngurusin visa, aduh setengah mati. Terus pokoknya gitulah, karena gue penyuka traveling, akhirnya ya gue ngambil keputusan gue ambil paspor Belanda. Karena memang gue pikir ya kayak apa namanya, di Indonesia kayaknya kalau lu punya duit bisa aja tinggal balik di Indonesia gitu kan. Gampang. Nanti kalau suatu saat nggak harus punya paspor Indonesia. Toh kita kan masih punya hubungan rasa cinta kita masih sama gitu, nggak dihitung dari paspor. Iya, benar-benar. Gue bisa paham sih kenapa orang milih gitu ya. Kadang-kadang kalau kita lagi ngajuin visa sendiri ya, udah mahalnya setengah mati, kayaknya ribet banget. Berbelit-belit. Terus saat itu ngerasa sedih sih gitu, kayaknya gini, kok gini banget ya gue diperlakukan ya sebagai warga negara dari suatu negara yang sebenarnya harusnya negara kita negara kaya loh, apa yang nggak punya sih Indonesia? Iya, apa sih yang kita nggak ada gitu loh, gitu di sana gitu. Cuma sayangnya Hati nurani para penguasanya sudah tidak ada. Iya, sayangnya gitu kita
ini ya, krisis integritas. Iya. Ya. Itu yang bikin sedih sebenarnya. Iya. 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 Makanya sekarang kan juga makin banyak juga orang Indonesia yang kalau keluar negeri pada kabur gitu loh. Terus itu yang makin menyusahkan lagi untuk orang Indonesia yang benar-benar mau jadi turis. Ya. Makin disusahkan lagi untuk bikin visanya karena ada beberapa kan yang belum lama itu yang orang Indonesia pergi ke Korea ikut tur, dia kabur. Oh, ya ini ya, jadi ilegal gelap ya, apa imigran gelap. Ya, sedih sih. Kalau gue tanya, apa yang membuat kalian bangga kalian mempunyai darah Indonesia? Tarik nafas. Keluarkan. Ya udah. Kita itu dikenal sama keramahan, Iya. kehangatannya. Dan di mana-mana tuh kalau gue pergi kemana-mana ya, terus tanya orang aslinya dari mana, gue bilang gue dari Indonesia. Oh begini langsung tuh orang tuh langsung lebih terbuka dengan Antusias dengan, dan iya, hangat ya. dengan gue gitu loh. Kayaknya langsung lebih ramah, lebih hangat. Itu yang bikin gue bangga sebagai orang Indonesia, kelahir di Indonesia, gede di Indonesia, sekolah di sana gitu. Billy? Ya, sama, hampir sama juga. Kayaknya kalau mereka dengar kita dari Indonesia, mereka langsung mengeluarkan kisah-kisah yang positif, kisah-kisah yang indah. Apalagi kalau mereka sudah pernah vakansi ataupun tinggal kayak seperti itu, mereka langsung mengeluarkan semuanya. Yang makanannya enak, indah pulaunya, orang-orangnya ramah, suka senyum, welcome. Itu tuh banyak banget kesan-kesan yang Positif seperti ya, itu. kesan positif. Kalau sudah mendengar, aku dari Indonesia gitu, terus mereka juga bilang, oh ya orangnya cantik-cantik, bagus-bagus, ganteng-ganteng. Oke, terus di Belanda pokoknya yang jelas kalau ngaku dari Indonesia sih di Belanda kita diperlakukan baik ya. Di dunia kerja pun mereka punya Iya, punya image apresiasi yang lah. oke lah. Reputasi kita sebagai orang Indonesia Iya. bisa diandalkan lah Iya, sebagai benar. pekerja ya. Pekerja keras, enggak banyak macem-macem, enggak banyak neko-neko. Terus ya gitulah yang dibilang tadi, ramah, baik. Kalau ada satu alasan yang paling penting yang bikin kalian gue mau tinggal di Indonesia lagi, apakah itu? Kalau menurut gue sih itu tanah kelahiran gue ya. Biar bagaimanapun juga gue bertahun-tahun merantau tinggal di negara orang. Kalau misalnya ada pertanyaan itu, pasti gue ingin sekali balik ke negara tercintaku, kampung kelahiranku, Tanah airku. Indonesia. Enggak, masalahnya keponakan gue juga bilang gini, Kak, kan keponakan gue manggilnya kakak aja, Kak, lu tuh harus pulang ke Indonesia. Kalau istilahnya ya anak lu udah punya keluarga, pokoknya udah ini sendiri, terus lu tuh memang harus di sini, yang ngurusin kita gitu, kayak kumpul gitu di sini gitu, jangan di sana sendirian gitu. Terus terngiang-ngiang juga sih, maksudnya iya sih benar juga. Gue juga nggak punya gambaran gitu, gue sama rolator gitu di pakai di snow, jalan di hujan angin apa segala macem, gue harus ambil tomat atau kentang dari supermarket gitu. Enggak lah. Nasi goreng lah tinggal di itu di biar dentahas yang khusus untuk orang-orang rumah kita Nusantara ya. Rumah kita. Kalau kita udah tua itu masih ada. Iya. Masih tambah banyak. Apa kita udah pesan tempat dari sekarang? Kita mau bikin kompleks sendiri. Itu kan plan B, plan A, plan B ya. Cuma nanti di tempat yang resi kita mau bikin itu. Cuma kalau misalnya memang harus balik, gue balik ke kampung halaman gue. Nggak ada, no doubt. Tanjung Priok, Marakas masih ada nggak ya? Nggak tahu dah. Kalau Agnes?
Apa pertanyaannya? Apa lupa udah panjang. Raya, kalau ada satu alasan kenapa lu akan bilang karena alasan itu gue akan kembali tinggal di Indonesia. Alamnya. Nah, Iya. Alamnya itu yang bikin gue belakangan ini tuh gak berhentinya terpesona, dan itu yang bikin gue jadi Bukan di jadi Jakarta dong. enggak Jakarta mah sama sekali nggak ada di pikiran gue untuk tinggal di situ. Yang bikin gue menggelitik terus untuk ke Indonesia itu alamnya, karena belakangan ini gue sering lihat, aduh itu Bagus-bagus indah ya. banget. Bagus Di ya. Sulawesi, di Maluku, di Nusa Tenggara, di Timor. nggak ada matinya deh, kayaknya, aduh, Iya. banyak banget yang masih harus dieksplor. Iya, Bagus banget. bagus banget. Semoga masih bagus ya, tidak tidak tercemar, sorry. Bukannya tidak. tercemar, dibikin tambang melulu. Iya. Nah tidak- itu dia. Semoga masih ada yang bisa Gundul, dilestarikan terus ya, di- alam-alam iya. bagus gitu ya. Dan semoga masih Indonesia. Oh iya. Iya, karena banyak ya diambil sama PMA, diambil Iya. alih sama asing. Iya, itu yang menyedihkan sih gitu. Yang paling Kita menyedihkan merasanya itu punya kita ternyata Tidak iya disingkirkan. gitu. Itu sih yang menyedihkan.